Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Seperti hanya manusia yang berpuasa, hewan pun ternyata ikut berpuasa. Kita ambil contoh misalnya dua ekor hewan yang berpuasa, yaitu ulat dan ular. Hanya saja dari puasa dua hewan ini ada perbedaan. Ulat sebelum dia berpuasa, sebelum dia melakukan metamorfosis, namanya adalah ulat. Tapi setelah dia melakukan puasa, namanya jadi kupu-kupu. Sedangkan ular, sebelum dia berpuasa, sebelum dia ganti kulit, namanya adalah ular. Tapi setelah ganti kulit, namanya tetap ular. Dari segi makanan, ulat, sebelum dia berpuasa, sebelum dia masuk ke dalam kepompong, nah, makanannya adalah daun-daun. Tapi setelah dia berpuasa, makanannya adalah nektar dari bunga-bunga. Sedangkan ular, sebelum dia berpuasa, makanannya adalah hal-hal yang menjijikkan, seperti tikus, kodok, dan lain sebagainya. Dan setelah berpuasa, masih sama. Makan yang menjijikkan. Cara jalan. Sebelum ulat berpuasa, dia berjalan melata. Ya. Tapi setelah berpuasa, dia cara berjalannya dengan terbang. Sedangkan ular, sebelum dia berpuasa, jalannya melata, dan setelah berpuasa, jalannya tetap melata. Kemudian wajah ulat, sebelum dia berpuasa, wajahnya adalah seperti sesuatu yang ditakuti oleh siapapun. Semua orang takut kepada ulat, ya. Begitu juga ular. Semua orang takut. Tapi ulat setelah dia berpuasa, dia menjadi kupu-kupu yang disenangi oleh siapapun, termasuk anak-anak. Sedangkan ular, yang awalnya menyeramkan, menakutkan, setelah berganti kulit, dia tetap menyeramkan. Bahkan lebih licin lagi. Kemudian dari segi kerjaan, ulat, sebelum jadi kupu-kupu, kerjaannya adalah merusak, menghancurkan, menghabiskan daun-daun. Tapi setelah jadi kupu-kupu, dia membantu penyerbukan. Sedangkan ular, sebelum dia ganti kulit, kerjaannya adalah menakuti orang-orang. Dan setelah ganti kulit, kerjaannya masih sama, menakuti orang-orang. Begitulah saum kita sebagai orang yang beriman, bahwa tujuan kita adalah untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Ketika kita berpuasa, kemudian melewati Ramadan, tetapi kelakuan kita masih sama seperti ular, maka itu artinya kita gagal mendapatkan ketakwaan. Tapi kalau misalnya ada orang yang sebelum dia berpuasa, makanannya adalah makanan subhat atau haram, kerjaannya mengganggu orang lain, cara mencari uangnya dengan berjudi, banyak hal-hal buruk lain yang dia lakukan, tetapi setelah melewati Ramadan, dia menjadi orang yang waro, menjadi orang yang hati-hati, menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang soleh, maka dia berpuasa seperti ulat. Ya. Sekali lagi, bahwa tujuan kita adalah menjadi orang-orang yang bertakwa. Tinggal sekali lagi kita mau menjadi puasa seperti ulat ataukah puasanya seperti ular. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.